Selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait sampling kelompok atau klaster sampel. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Nama saya Bernadini Osewuyu. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, arti dan pentingnya sampling kelompok. Tujuan utama dari teknik sampling adalah untuk mendapatkan informasi tentang populasi dengan biaya yang paling minimum atau paling rendah. Kelompok pengambilan sampel atau klaster sampel adalah metode di mana setiap unit sampel terdiri dari sekelompok elemen. Contohnya seperti pada rukun tangga terdiri dari beberapa rumah tangga, pada blok toko yang terdiri dari beberapa toko dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengurangi jumlah partisipan jika populasi yang kita ambil terlalu besar dengan tujuan agar klaster dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Keuntungan dari klaster sampel sendiri adalah untuk efisiensi biaya dan waktu, terutama kita menggunakan kelompok yang sudah ada seperti sekolah atau kota. Sampling kelompok merupakan sampling yang efektif dan biayanya murah dan harus dipergunakan ketika daftar elemen tidak tersedia atau biaya sangat mahal untuk membuat daftar tersebut. Yang berikut, biaya untuk meneliti elemen atau sampling unit akan meningkat kalau jarak antar elemen yang satu dengan yang lain sangat berjauhan secara geografis. Yang berikutnya kita masuk pada cara pengambilan sampel kelompok. Pengambilan atau pemilihan sampel kelompok atau klaster sampel menggunakan tabel bilangan acak atau random number table. Dan di dalam sampel kelompok harus punya daftar kelompok elemen. Kemudian pilih sampel kelompoknya. Selanjutnya elemen yang sudah terpilih sebagai sampel baru diteliti satu persatu secara menyeluruh. Untuk langkah-langkah pengambilan sampel kelompoknya, yang pertama, identifikasi masalah, menentukan populasi yang akan diteliti. Yang kedua, pembagian populasi ke dalam klaster-klaster. Kita bagi populasi menjadi beberapa klaster yang relevan. Klaster tersebut dapat berupa lokasi, karakteristik, atau atribut lainnya. Yang ketiga adalah pemilihan klaster secara acak. Kita pilih beberapa klaster secara acak dari keseluruhan klaster yang ada. Yang berikutnya adalah pengambilan sampel dari klaster yang dipilih. Setelah klaster yang dipilih, diambil semua anggota dari klaster tersebut sebagai sampel, dan kemudian atau ambil sampel secara acak dari anggota klaster-klaster itu. Yang terakhir ada pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dari sampel yang telah kita ambil. Sebagai contoh agar lebih mudah dipahami, ketika kita ingin melakukan penelitian tentang perilaku siswa di sebuah kota, kita bisa membagi kota tersebut menjadi beberapa sekolah karena kita ingin meneliti perilaku siswa di sekolah pada suatu kota, maka kita membagi sekolah-sekolah tersebut yang ada di dalam kota itu. Lalu kita memilih beberapa sekolah secara acak dan mengambil semua siswa dari sekolah-sekolah tersebut sebagai sampel untuk kita teliti. Kelebihan dari klaster sampel ini, yang pertama kita lebih mudah dan lebih hemat biaya, terutama jika populasi kita itu tersebar luas. Dan kekurangannya beresiko bisa jadi klaster yang kita ambil tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Sri Salma. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya, yaitu di sini tentang perkiraan rata-rata. Untuk perkiraan rata-rata populasi U dan jumlah atau total tes sama sampling perkiraan untuk U. Di mana rumus untuk perkiraan U sama dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI, di mana XI adalah jumlah seluruh nilai observasi dalam kelompok I dan MI adalah banyaknya elemen dalam populasi. Selanjutnya tentang varians U, di mana untuk rumus varians U itu sama dengan N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali M bal kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per X bal MI dikuadratkan per N kurang 1. Untuk varians rata-rata itu perkiraan untuk simpanan baku X bar kuadrat. Rumus untuk
sampling tingkat keyakinan 95%, di mana B sama dengan KS sama dengan 2 kali varians, sama dengan akar dari N besar kurang N kecil per N kali N besar dikali M bal kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bal dikali MI dikuadratkan per N kurang 1.